Semua jangan lupa untuk like, subscribe untuk YouTube Star Pro. Mudah-mudahan banyak manfaat. Terima kasih. Jodoh, maut, rejeki, kuasa sang ilahi. Selasa pagi, tepat pukul 7:45, Didi Kempot berpulang. Didi Kempot terlahir dengan nama Dionysius Prasetyo pada 31 Desember 1966. Didi Kempot adalah putra dari seniman besar Kota Solo, Ranto Edi Gudel. Terlahir dari keluarga seniman, Didi kecil pun akrab dengan seni. Sejak tahun 1984, sudah nekat jadi musisi jalanan di Solo. Kemudian memberanikan diri ke Jakarta di tahun 1987. Sempat ditampung sang kakak almarhum Mami Prakoso. Namun Didi sempat kembali lagi ke Solo karena tak tahan kerasnya ibu kota. Didi Kempot mulai tenar namanya setelah lagu-lagunya diminati warga Suriname. Hit stasiun balapan membuat Didi dikenal seantero negeri. Lagu khas Didi Kempot yang bertemakan patah hati begitu mengena di telinga pendengarnya. Keberuntungan kembali memayungi almarhum justru di era milenial ini. Ketika justru anak-anak muda secara mengejutkan tergila-gila kepadanya. Bahkan kemudian muncul Sobat Ambyar. Penampilan Didi Kempot pun selalu diburu anak-anak muda dan selalu viral. Di tahun 2019, Didi dinobatkan oleh anak-anak milenial, dinobatkan menjadi Godfather of Broken Heart. Didi kembali mendulang kesuksesan. Bahkan di tahun 2019 dan 2020 ini, almarhum benar-benar di puncak ketenarannya. Manusia bisa berharap, tapi sekali lagi Tuhanlah si pemilik kehendak. Justru di puncak ketenarannya, di puncak karirnya, Didi Kempot berpulang. Selamat jalan Mas Didi Kempot. Kami semua sedih hati dan ambyar karena kepergianmu. Karena hanya kamulah cerita patah hati bisa jadi ceria dan bahkan dijogeti. Punya dua adik sepupu seperti Jun dan Junaira dari Tante Syahnas sepertinya belum membuat Rafathar puas. Ia tetap pengen punya adik sendiri. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Si Om Jahil Baim Wong datang berkunjung ke rumahnya bersama Tante Paula dan Kiano. Rafathar pun langsung gembira dengan kedatangan Kiano. Tak heran, saking ngebetnya pengen punya adik, Rafathar menyandra Kiano Tiger Wong di rumahnya. Si bocah tak mengizinkan Kiano pulang dan memaksa Baim serta Paula pulang tanpa buah hati mereka. Jadi Rafathar kan kalau mau tidur dari bayi
Doa dulu Iya. kan? Doanya apa diajak? Doa, ayo berdoa, kita sama-sama berdoa. Besok nikah. Dosa, nanti mau mimpinya jelek kalau nggak berdoa. Ayo. Amin. Amut, amin. Kok mamanya ganti? Hah? Hah? Sebelahnya, sebelahan. Ini mau bangun. Dia mau bangun. Bangun, iya. Ah, masa gitu? Dia nggak mau tiduran, sayang. Jangan di sini dong. Nah, kayak AA gitu loh. Kiana ngapa? Kiana iya. Sama-sama gitu ya. Ini lucu banget tuh lihat tuh. Kiana kayaknya suka deh, senang di sini tuh punya temen tuh, senang punya kakak. Makanya AA tuh yang lebih gede harus ngajarin yang baik. Nah loh, sama Om Baim, Rafathar nggak pernah akur. Bahkan terkesan kayak Tom and Jerry. Ya, putra Raffi dan Gigi ini memang jarang akur dengan Baim. Tapi kenapa sama Kiano, Rafathar jatuh hati? Kiano memang menggemaskan dan suka tersenyum sama siapapun. Wajar jika Rafathar menyukai buah cinta Baim Wong dan Paula Werawan tersebut. Kehadiran Kiano di tengah-tengah Baim dan Paula memang membuat pasangan yang menikah pada 22 November 2018 ini makin hangat dan menyenangkan. Tendangan. Maut. Tenang, tenang, tenang. Baby, you and me were so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now. Menyenangkan dong. Bisa bercanda-bercanda terus di rumah. Sama Paula juga, sama Kiana juga. Terasa berbeda karena ada dua-duanya pertama kali. Yang pasti spesial karena udah ada Kiano kan sekarang, jadi lebih komplit aja. Kehadiran Kiano juga paling terasa di bulan Ramadan ini. Si bocah yang punya kebiasaan bangun dini hari untuk menyusu, jadi alarm untuk kedua orang tuanya. Baim dan Paula pun gak perlu pasang jam weker untuk bisa sahur dan melakukan sholat subuh. Karena kan memang suka nyusu kan, terus udah gitu alarm sahur, alarm subuh. Kehidupan Baim dan Paula saat ini memang sudah komplit. Selain punya buah cinta yang menggemaskan, hubungan dengan keluarga dan sahabat pun tak ada bercacat. Satu-satunya yang terasa kurang, boleh jadi cuma soal hubungan Baim dengan Rafathar. Baim yang jahil dan Rafathar yang tidak suka dijahili, membuat hubungan mereka sering panas dingin. Gimana ya, namanya anak kecil kalau dijailin kan pasti kesel kan. Tapi ya mereka sih lucu sih kalau disuruh salim juga, tapi kayak agak gengsi. Rafathar sih gengsi, jadi mereka berdua sih lucu sih. Di tengah kebahagiaan Baim dan Paula, ternyata belum lama ini Baim menjalani operasi katarak. Operasi ini dilakukan Baim untuk mata kirinya. Setelah beberapa tahun lalu juga dilakukan untuk mata kanannya. Baim masih muda, baru 39 tahun. Tapi kata dokter, memang ada beberapa kasus yang terjadi akibat genetika alias keturunan. Kalau begitu, bisa jadi Kiano suatu saat nanti juga akan mengalami hal yang sama. Ternyata benar, saya jadi ininya udah ada kataraknya sesuai dengan prediksi. Dan memang harus dioperasi, katanya juga ada keturunan karena kan masih muda sebenarnya. Kok bisa katarak? Jadi ya itu sekarang mau dicek dulu, harus dioperasi mau nggak mau. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah.
Semua orang pasti tahu dong lagu religi Aisyah istri Rasulullah, apalagi yang di cover Syakir Daulay. Selain adem dengar syair dan lirik lagu religi itu, netizen juga auto baper lihat wajah ganteng Syakir. Wajar saja kalau lagu religi coveran Syakir Daulay itu sukses jadi trending dan ngehits abis. Dan udah ditonton lebih dari 63 juta kali. Wow, amazing ya. Baru juga ngerasain sebentar kesuksesan itu, Syakir Daulay mendadak dangdut dilaporin ke polisi oleh Proaktif Group dengan tudingan pencemaran nama baik. Alasannya, akun YouTube Syakir Daulay yang ngupload lagu cover yang viral itu bukan lagi punya Syakir karena sudah dijual ke pihak pelapor seharga 200 juta rupiah. Dilaporin ke polisi karena pasal pencemaran nama baik, Syakir Daulay santuy aja tuh. Syakir malah asyik kolaps bareng Ria Ricis bikin konten video. Syakir bahkan menjawab tantangan Icis untuk masak hidangan sahur. Kira-kira menu apa ya yang dimasak Syakir Daulay untuk santap sahur? Tadi sabar Cis kali ini kan tadi kan aku udah ketiduran sebentar terus tiba-tiba dia datang. Ini bukan aku yang tiba-tiba datang ke rumah orang ya. Orang tiba-tiba datang ke rumah saya terus akhirnya minta sahur. Tapi sorry nih Abang Syakir nih Loh kenapa? Memberikan makan orang sahur itu dapat pahala pas? Sebentar dulu ya, karena memberikan makanan itu dapat pahala. Di Sabar Cis ini justru bintang tamu yang masakin buat yang punya rumah. Kita lihat apakah Syakir bisa menyiapkan sahur untuk saya sebagai Ria Ricis. Tapi gue punya cita-cita pengen punya istri yang jago masak. Tapi jago masak makanan Indonesia gitu yang Oh, sederhana. dia nyari rumah makan bukan rumah tangga ya guys. Ini enggak, gue kasih nama Terong Hati. Teti, terong hati, Teti, iya, ini Teti, terong hati, ala Ricis dan Kalian Syakir. dimasaknya dengan sepenuh hati. Enggak juga. Taruh. Ya, gila tangannya dicemplungin ke minyak. Barbar banget. Masukin Kir, mantap. Terus Kir, mantap. Lemah lembut banget dia masaknya, beda banget sama aku. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Masya Allah. Ya Allah, ditinggal Syakir ini gosong. Syakir, gosong. Astagfirullahaladzim. Enggak, ini pas. Inilah dia Teti. Ini dia Teti, terong hati. Ternyata Syakir Daulay nggak cuma ganteng, jago akting dan soleh, tapi juga jago masak. Duduh, calon mantu idaman banget nih. Ngomong-ngomong soal calon mantu idaman, Syakir dan Ricis juga sempat ngegosip soal calon istri dan calon suami idaman. Kayaknya nih, Ricis lagi mepet cowok-cowok soleh. Soalnya, sebelum sama Syakir Daulay, Ricis juga pernah kolaps bareng Kaki Malik, hafiz Quran yang juga mantan suaminya Salma Vina Sunan. Gue jujur nih, gue sebagai seorang laki-laki salut melihat semangatnya Ricis. Sini ngeliat. Yang luar biasa gitu. Jangan sampai sakit, karena kalau sakit nggak ada yang ngerawat. Ada dong. Kalau gue? Kamu jangan sampai sakit. Oh, iya. Kalau kamu sakit yang rawat aku siapa ya?